Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas pertanyaan. Ini banyak sekali Om Bro ya pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaannya itu mesin tersendat di gigi satu dan 2. Nah, jadi maksudnya eh waktu jalan Om Bro ya, waktu jalan posisi gigi satu dan 2 atau posisi RPM rendah, itu mobilnya terasa seperti sendat-sendat gitu Om Bro ya. Dan makin terasa lagi ketika kita menyalakan AC. Jadi waktu AC on, AC-nya nyala, itu mobil akan terasa sendat-sendatnya. Ada juga yang mengalami masalahnya itu jomplang. Jadi jomplang itu maksudnya seperti ini. Waktu digas, gas enak, seret, enak ya. Terus waktu gas dilepas, itu turunnya itu kayak langsung jadi kayak engine brake-nya itu sangat terasa gitu Om Bro ya, langsung turun gitu Om Bro ya. Nah, jadi Bro ya, masalahnya ada di mana? Kita pindah ke ruang mesin Om Bro. Oke. Oke, Om Bro, jadi kalau Om Bro mengalami masalah mobil tersendat ya, waktu di gigi satu dan 2, langkah pertama yang mudah, langkah pertama yang Om Bro perlu cek di bagian yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi jangan masuk ke yang dalam-dalam, yang masalah mesinnya rusak di bagian dalamnya atau gini atau gitu, jangan Om Bro. Itu malah bikin pusing. Jadi Om Bro cek satu-satu dari bagian yang paling mudah. Yang pertama, kalau Om Bro mau ngecek bagian yang paling mudah, scan manual. Di kotak sini ini caranya dibuat scan. Nah, jadi untuk cara scan ini sudah saya jelaskan di video saya ya. Cuman di sini nggak saya scan, cuman saya kasih tahu saja lagi ya. Jadi untuk cara scannya, di situ Om Bro bisa lihat di bagian kotak-kotak kecil yang ada 9 itu, di tengah-tengah itu ada tulisan TE1, sama yang di bagian atas itu ada E1. Jadi TE1 sama E1 di jumper. Jadi posisinya ada di sini. Yang tengah ini kan garis 1, 2, 3. Yang kedua posisinya ada di tengah, ini TE1. Garis yang pertama ini paling kanan, ini pojok, ini E1. Jadi di jumper kasih kabel TE1 dan E1. Nanti di bagian cek engine situ nanti dia kedip-kedip. Nah, di situ dibaca kedipannya. Untuk lebih detailnya Om Bro bisa lihat di video saya yang bahas cara scan manual. Nah, itu langkah pertama yang perlu Om Bro lakukan, oke? Langkah kedua yang perlu Om Bro lakukan atau yang perlu dicek, cek busi. Busi diambil, dicek di bagian keramiknya. Itu biasanya kalau busi sudah terlalu lama, itu di situ dia warnanya kuning-kuning gitu Om Bro ya, seperti apa ya, seperti kayak karat gitu, tapi dia bukan karat Om Bro ya. Jadi dia kayak kena kebakar gitu Om Bro, kena percikan apinya gitu. Jadi dia kayak membekas kuning-kuning di situ, bahkan ada yang sampai gosong. Nah, jadi Om Bro cek businya, kalau udah mengalami yang seperti itu, Om Bro sebaiknya ganti atau diingat-ingat waktu ganti terakhir kali businya itu sudah berapa lama. Jadi umumnya busi ini ya, kalau Om Bro pakai yang iridium itu biasanya bisa sampai 3-4 tahun atau 5 tahun masih aman ya, dia masih bagus. Tapi kalau yang biasa tentunya dia ada di bawahnya, mungkin ya 2-3 tahun lah Om Bro ya. Dia kalau misal sekiranya Om Bro sudah mengganti busi dan usia busi itu sudah sampai 3 tahun atau 2 tahun dan itu busi yang biasa, sebaiknya dibelikan lagi, dicoba diganti Om Bro ya. Nah, jadi untuk busi yang biasa harganya kan cukup nggak begitu mahal Om Bro ya, nggak seperti iridium. Jadi ada baiknya kalau Om Bro mau ganti yang biasa, langsung saja segera diganti daripada Om Bro bawa ke bengkel dicek sana sini, malah habis banyak biayanya, bisa lebih dari harga beli busi itu sendiri Om Bro ya. Nah, jadi sebaiknya kalau businya Om Bro biasa diganti. Tapi kalau businya Om Bro iridium diganti dengan yang biasa dibuat ngetes, itu juga gak ada salahnya Om Bro ya. Jadi kalau misal diganti dengan yang biasa dibuat ngetes dan hasilnya pun tetap sama, bisa dibuat cadangan atau buat serpan nanti kalau waktunya mengganti busi bisa dipakai. Nah, jadi gak masalah, ketimbang daripada kita
memeriksa lebih jauh lagi tanpa mencoba mengganti businya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu maksudnya Om Bro ya. Terus kemudian yang ketiga, setelah langkah pertama tadi scan manual, langkah kedua cek busi, langkah yang ketiga cek kabel busi. Jadi untuk setiap kabel busi di sini ini ada tahanannya. Jadi di sini untuk kabel busi ini semua ada ukurannya Om Bro ya, ada tahanannya. Jadi batas maksimal kabel busi ini 25 kilo ohm. Nah, jadi kalau misal Om Bro waktu ngecek salah satu busi ini ada yang melebihi 25, berarti waktunya mengganti busi. Terkadang waktu dicek dia normal tapi businya bocor. Nah, untuk cara ngecek businya, Om Bro bisa nyalakan mobil, diangkat businya, diangkat tutupnya seperti ini ya, diangkat. Terus Om Bro bisa tempelkan gini. Kalau di sini kelihatan ada yang bocor atau dari sampingnya sini misalnya gitu kan Om Bro ya, dari samping-sampingnya yang bagian atas ini, misal dari sininya atau dari sini, nah, nggak keluar dari sini, berarti itu tandanya businya, kabel businya bocor. Kalau misalnya di bagian situ gak ada apinya, gak ada bunga apinya, gak ada yang bocor, Om Bro coba raba di bagian sini. Kalau Om Bro terasa tersetrum atau ada sengatan listrik, nah itu tandanya ada yang bocor di bagian kabelnya. Nah, jadi seperti itu Om Bro ya. Itu untuk langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, Om Bro cek bagian TPS-nya. Nah, setelan TPS. Setelan TPS ini untuk langkah yang paling mudah Om Bro ya, Om Bro taruh posisinya di bagian tengah. Contoh seperti ini, di posisinya pas di tengah ya. Jarak antara lubang kiri dan kanan ini itu posisinya lubangnya sama. Jadi lubang kiri dan kanan sama. Jadi tidak lebih besar lubang yang kanan atau tidak lebih besar lubang yang kiri. Jadi dia harus sama, itu tandanya posisinya pas di tengah. Kalau lubang antara kanan dan kirinya itu sama. Nah, jadi seperti itu. Ini langkah yang keempat. Kemudian langkah selanjutnya, Om Bro bisa bersihkan filter bensin. Untuk bagian filter bensin itu, Om Bro bisa membersihkan atau baiknya diganti. Mengingat harganya yang tidak terlalu mahal, jadi kalau diganti itu lebih bagus daripada dibersihkan Om Bro ya. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya Om Bro ya. Untuk yang selanjutnya cek map sensor. Nah, ini map sensor ini juga penting Om Bro ya. Nah, map sensor ini juga penting. Jadi di bagian map sensor sini, ini di bawahnya ini ada seperti aspal ya. Ada seperti kayak limnya gitu ya. Limnya itu macam aspal. Jadi dia kalau sudah lama atau sudah usia, biasanya itu limnya bagian bawah ini sudah leleh, bahkan ada yang sampai lubang. Nah, kalau bagian bawahnya ini sudah lubang atau sudah leleh, sebaiknya diganti, karena itu mempengaruhi kinerja mesin kita Om Bro ya. Jadi dari map sensor sendiri ini juga bisa bikin sendat-sendat, bisa bikin langsam idle ini nggak rata, bisa juga mobil akan terasa sangat boros dari gejala map sensor yang rusak ini Om Bro ya. Nah, oke, jadi untuk langkah-langkah pemeriksaannya, untuk langkah-langkah pengecekannya kalau Om Bro mengalami sendat-sendat, jadi yang pertama tadi Om Bro cek, Om Bro scan manual, yang kedua Om Bro cek busi, yang ketiga Om Bro cek kabel businya, yang keempat Om Bro cek setelan TPS-nya, terus yang kelima Om Bro cek filter bensin. Untuk filter bensin sebaiknya diganti. Untuk yang keenam Om Bro cek map sensornya. Nah, jadi untuk langkah-langkah pengecekannya ada 6 tadi. Silahkan Om Bro cek dulu terlebih dahulu sebelum Om Bro bawa mobilnya ke bengkel. Oke Om Bro, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.